Setiap hari di negeri kita yang luas dan beragam, ada cerita yang jarang terdengar. Cerita terkait individu yang memilih untuk bertindak. Mereka tidak menunggu perubahan, mereka menciptakannya. Metro TV merekam jejak mereka dalam People of the Year. Tahun ini, People of the Year telah memilih 15 kategori pemenang. Dari tokoh perdamaian nasional hingga pelopor tanggap bencana. Dari aktivis kemanusiaan yang menyuarakan yang tidak terucapkan, hingga inovator ekonomi digital yang membuka peluang pasar baru. Pemirsa, penghargaan People of the Year 2025 bukan sekedar tanda penghormatan. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi mereka yang akan diakui, bagi kita semua yang menyaksikan. Dan penghargaan People of the Year 2025 untuk kategori penggerak pendidikan inklusif dan berkeadilan, Gubernur Jakarta, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. TV dalam People of the Year, kategori penggerak pendidikan inklusif dan berkeadilan diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dan langsung saja pemirsa, kami ajak Bapak Pramono Anung untuk bergabung bersama kami di sini. Silakan Bapak. Terima kasih, terima kasih. Selamat datang di Metro TV, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Budianto selaku pemimpin redaksi Metro TV untuk bergabung bersama kami. Selamat sore, Mas Budi. Hai Pak, sehat Pak. Silakan Pak Budi. Ya. Pak, perkenan diterima penghargaan dari Metro TV. Ini kehormatan banget bagi Balai Kota, bagi Jakarta, bukan bagi saya ini. Mudah-mudahan ini memberikan semangat dan inovasi-inovasi yang lain, Pak. Terima kasih, Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Pak Budi, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kasih. Baik. Silakan. Mau ditaruh dulu, silakan Bapak. Oke. Pak, kita akan berdiskusi terlebih dahulu terkait dengan penggerak pendidikan yang inklusif juga berkeadilan. Setelah menjadi People of the Year dengan nominasi penggerak pendidikan inklusif dan berkeadilan, bagaimana memaknai ini semua, Pak? Jadi bagi saya pribadi, pendidikan itu adalah hal utama. Karena saya dari keluarga yang sederhana, saya bisa menjadi gubernur di Jakarta karena proses pendidikan yang saya jalani dengan baik. Maka untuk itu ketika saya dipilih, diangkat menjadi gubernur Jakarta, pendidikan menjadi prioritas yang utama. Termasuk ketika ada pemotongan dana bagi hasil 15 triliun untuk APBD Jakarta, 3 hal yang saya bilang tidak boleh terganggu sama sekali. Yang pertama adalah KJP dan KJMU, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, yang notabene anggarannya 1,8, 1,9 triliun.
yang kedua adalah untuk kesehatan, yang ketiga untuk ASN DKI Jakarta. Maka 3 hal itulah yang kemudian secara sungguh-sungguh saya tetap jalankan. KJP kita membagi 707.520 siswa, kurang lebih 1,6 triliun, KJMU untuk mahasiswa kurang lebih 16.920, angkanya 380 miliar, dan kalau di total 1,8 triliun. Itu yang sama sekali tidak boleh dikurangi. Maka dengan demikian saya tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak Jakarta, terutama dari keluarga yang tidak mampu, mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah. Bahkan untuk KJMU, saya meminta kepada Dinas Pendidikan boleh untuk S1, S2, bahkan S3. Dan inilah yang kemudian saya yakini untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga, mereka yang mendapatkan KJMU bisa sekolah sampai dengan S3. Termasuk untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, difabel dan sebagainya. Untuk difabel dan juga ABK, anak berkebutuhan khusus, dan pendidikan inklusif serta berkeadilan. Pak, apa tantangannya selama ini? Karena inklusif dan berkeadilan itu cukup berat Tantangan yang sebetulnya. paling utama kan begini, di Jakarta ini orang paling kaya di Republik ini semuanya ada di Jakarta. Dari keluarga yang tidak mampu juga ada di Jakarta. Sehingga kenapa kemudian gini rasionya relatif tinggi. Maka saya membuat kebijakan untuk mengurangi gini rasio dan memberikan kesempatan bagi keluarga tidak mampu, bukan hanya memberikan beasiswa, bahkan ketika mereka ijazahnya tidak bisa diambil pun, maka tugas dari negara, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta yang menyelesaikan. Tahun ini mungkin kurang lebih 6.600 ijazah yang akan kami selesaikan dari keluarga, yang semuanya pasti dari keluarga yang tidak mampu. Nggak mungkin keluarga mampu nggak ngambil ijazah. Maka dengan demikian itulah yang kami lakukan. Pak Gub, KJMU sekarang ini diperluas sampai jenjang S3. Dan kenapa Bapak yakin kalau membiayai anak dari keluarga yang tidak mampu sampai jadi dokter itu menjadi investasi, terutama generasi emas, Pak? Jadi yang paling utama yang saya pikirkan adalah untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga. Kalau seseorang bisa sekolah sampai dengan S2, S3, saya yakin dan meyakini pasti keluarga itu punya anak yang bisa jadi lokomotif dalam keluarganya untuk memperbaiki kehidupan mereka. Maka itulah yang saya lakukan. Bahkan saya sedang memikirkan, walaupun dana bagi hasil kami juga dipotong, saya sudah meminta kepada Dinas Pendidikan kita membuat LPDP, tetapi yang menyiapkan adalah pemerintah DKI Jakarta. Mungkin untuk tahun depan kita akan exercise kurang lebih untuk 100 anak mahasiswa yang ingin sekolah di luar negeri, dibiayai oleh pemerintah DKI Jakarta, sekolah di luar negeri, yang disebut dengan LPDP dari pemerintah DKI Jakarta. Dan kalau itu bisa dilakukan, saya meyakini ini akan membuat banyak pilihan bagi keluarga dari latar belakang yang tidak mampu bisa sekolah di luar negeri, wawasannya terbuka, saya yakin akan berbeda. Yang menarik juga terkait dengan pembangunan SLB yang harus ada di setiap wilayah, dan ini lebih penting dari yang lain. Pak, bisa diceritakan sebetulnya ada momenkah yang menyentuh hati Bapak sehingga ini menjadi prioritas? Hampir semua tempat sebenarnya menyentuh saya, termasuk ketika saya ketemu yang namanya Sidan, yang kemudian akhirnya diterima di Transjakarta. Jadi mohon maaf, bukan apa-apa, Sidan kan ada kurang lebih tingginya segini. Jawel itu apa ya? Menganuk saya. Terus saya bilang, kamu ngapain? Mau daftar. Disitulah saya terjadi dialog saya dengan Zidan. Dan saya merasa bersyukur Zidan sekarang diterima di Transjakarta menjadi desainer. Dan saya bilang sama Zidan, nggak semua orang mempunyai kesempatan seperti kamu. Tapi job fair yang diadakan untuk disabilitas, alhamdulillah kita bisa merekrut kurang lebih 150 anak. Dan itu memberikan kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus maupun difabel dan sebagainya untuk bisa bekerja. Dan itu memberikan semangat yang luar biasa. Menurut saya itulah momen yang menurut saya sangat menyentuh. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan KJP yang sekarang serba digital lewat Jak One Mobile. Nah, seberapa efektif perubahan ini mencegah dana bantuan bocor atau salah sasaran dibandingkan dengan cara lama, Pak? Jadi kemungkinan kebocoran sebenarnya sekarang semakin kecil karena database kita kan makin kuat. Dan kita sudah tahu apalagi dengan data baru dari pemerintah pusat yang kita kombinasikan sehingga dengan demikian kalau kejadian kebocoran itu sih kecil. Tetapi bahwa apakah sudah sempurna 100%, saya mengatakan tidak. Karena ada ruang-ruang yang misalnya lah, orang mendapat bantuan dana KJP kan dia juga diberikan kesempatan untuk menggunakan itu untuk belanja di Kramat Jati. Kadang-kadang belanja daging harus ada antrian,
nggak mau menunggu mengeluarkan uang untuk antrian. Nah yang seperti itu terjadi di lapangan. Itulah yang akan kami kurangi supaya itu tidak terjadi di lapangan. Karena bagaimanapun saya berkeinginan orang yang menerima KJP itu sepenuhnya dana itu untuk dirinya dan keluarganya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang memang berhak untuk menerima KJP itu. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan anak muda yang mereka sebetulnya di media sosial kita melihat bagaimana mereka men-sharing dan juga ada keluhan. Mereka tuh kalah merasa startnya karena ekonomi mereka pas-pasan. Nah dengan semua bantuan ini, apakah Bapak memiliki pesan tersendiri bagi anak muda? Jadi sekarang ini anak muda dengan segala level kita memberikan kesempatan. Contohnya untuk PPSU Pasukan Orange. Dulu kan syaratnya SLTA. Sejak saya rubah dari SLTA menjadi SD. Kenapa menjadi SD? Harus diakui di Jakarta walaupun kota sebesar ini dan sudah menjadi kota global, masih ada yang berpendidikan sampai dengan SD dan SMP. Mereka kita juga berikan kesempatan untuk bekerja menjadi pasukan oranye dan sebagainya. Tetapi bagi yang kapasitasnya lebih dari itu, pengen sekolah yang lebih tinggi, ada KJMO. Sehingga pilihan-pilihan itu ada dan terbuka memang. Tentunya belum sepenuhnya bisa tercover, tapi saya melihat setiap saya kunjungan ke lapangan, mereka rata-rata masyarakat berterima kasih karena memang hampir 200 siswa untuk KJP itu kita tambahkan. Tentunya angka yang cukup besar untuk Jakarta ini. 707.000 anak bisa kita cover kan cukup angka yang cukup tinggi. Dengan berbagai program yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga ada kemudahan yang diberikan oleh Pemprov. Pak, kita melihat ada pendidikan inklusif dan juga berkelanjutan ini tetap menjadi prioritas. Targetnya sebetulnya apa sih Pak? Jadi target saya yang paling utama adalah memberikan kesempatan yang adil bagi semua anak Jakarta untuk bisa bersekolah. Kalau anak-anak yang dari sekolah-sekolah yang dulu disebut dengan sekolah favorit sudah biasa lah. Tetapi ini kan banyak sekali di Jakarta dari keluarga yang tidak mampu, yang mereka kalau tidak kita bantu sepenuhnya pasti tidak bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Pengalaman saya di lapangan, saya menemukan anak-anak yang mendapatkan kesempatan itu rajin belajarnya malah lebih. Bahkan sekarang ini di beberapa tempat kami mengadakan tryout untuk bisa anak-anak yang terima KJP tadi, tryout untuk ke perguruan tinggi, kami juga adakan untuk membantu mereka. Supaya perbandingan atau itu menjadi apple to apple, kan berbeda dengan keluarga yang mampu, mereka udah mampu tapi bisa tryout, sementara yang tidak mampu nggak bisa tryout. Maka itu pun kami adakan. Maka dengan demikian terobosan-terobosan itu saya yakin akan membuat pilihan bagi anak-anak Jakarta dari keluarga yang kurang beruntung untuk bisa maju ke depannya. Pak Gub, terakhir motivasi untuk teman-teman kita di luar sana, terutama sudah ada berbagai program dan juga kemudahan yang diberikan oleh Pemprov. Saya sederhana aja, semua orang harus bermimpi setinggi mungkin. Karena mimpi itulah yang akan membimbing anak-anak Jakarta untuk berprestasi lebih baik. Maka saya membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak Jakarta untuk bisa jadi apa aja, termasuk jadi gubernur. Bahkan kalau kemudian saya mengundang mereka ke balai kota, rata-rata saya ajak masuk ke ruangan saya. Supaya apa? Mereka terinspirasi pengen juga jadi gubernur. Dan saya yakin mereka pasti bisa. Jadi itulah yang memotivasi dan saya yakin Jakarta terbuka bagi siapa saja. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah bersama kami di People of the Year tahun 2025. Terima kasih ucapkan apresiasinya. Selamat sekali Dan lagi Bapak. Boleh, silakan boleh Bapak. pulang, ya? Dibawa pulang Bapak. Terima kasih Bapak dan kami ucapkan selamat. Pemirsa, demikian penghargaan People of the Year 2025 untuk kategori tokoh penggerak pendidikan inklusif dan berkeadilan. Jangan kemana-mana karena Newsline akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.